Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Haya binaan wasil dirasatan al-yaum fi maddatina yakni ilmu nahwi. Ya, jadi kita akan sekarang membahas kembali mengenai huruf-huruf dan faidah-faidah huruf. Pada minggu kemarin kita sudah membahas huruf yang uhadiyah, hurufnya yang hanya satu huruf, yang mana kemarin itu seperti ba, huruf fa, huruf lam. Nah, itu ada makna-makna tersendiri yang sudah kita pelajari pada kesempatan kemarin. Pada kesempatan hari ini kita akan membedah mengenai makna atau faedah-faedah dari huruf-huruf sunaiyah. Nah, haya bina nabda. Mari kita mulai. Fawaidul hurufis sunaiyati. Faidah-faidah dari huruf-huruf sunaiyah. Apa itu maksud sunaiyah? Sunaiyah itu yang terdiri daripada dua huruf. Maksudnya terkomposisi si huruf ini ada dua gitu. Yang seperti ini nih, yang pertama. Qad. Qad itu kan hurufnya ada dua. Qaf dan dal. Qad. Tetapi walaupun hurufnya terdiri dari huruf, ini kan jangan bingung sebagaimana yang kemarin kita pelajari bahwa huruf itu ada dua pemahaman. Huruf pertama yang disebut dengan huruf mabani, huruf kedua yang disebut dengan huruf ma'ani. Huruf mabaninya dari kod ada dua, dan kod itu sendiri secara kodnya, secara ucapan dia itu huruf ma'ani. Kod ini termasuk kepada huruf, tidak termasuk kepada isim, tidak termasuk juga kepada fiil, tetapi dia bagian daripada kalimah. Nah, kalimah itu kan yang pertama ada huruf, yang kedua ada isim, yang ketiga ada fiil. Yang dimaksud dengan kalimah hurufnya adalah huruf ma'ani. Sedangkan kalau huruf mabani dia bukan bagian daripada kalimah. Tetapi justru huruf mabani itu adalah lawannya atau kebalikan dari kalimah itu sendiri. Jadi ada kalimah, ada huruf. Nah, huruf mabani itu adalah kebalikannya kalimah, begitu ya. Jadi huruf, jangan dicampur adukan pemahamannya bahwa huruf mabani adalah sebagian dari kalimah. Oh, bukan. Jadi huruf mabani itu bukan bagian dari kalimah. Dia itu justru lawan dari kalimah. Tetapi yang maksud kepada kalimah itu sendiri adalah hurufnya huruf yang ma'ani, yang hurufnya mempunyai makna. Kalau huruf mabani dia bukan bagian dari kalimah, tetapi justru huruf mabani itu yang membangun kalimah. Nah, jadi bukan pecahan dari kalimahnya, bukan bagian dari kalimahnya, tetapi dia unsur di dalamnya gitu. Kalau huruf mabani. Nah, ini huruf ma'ani ini ada yang uhadiyah, ada juga yang sunaiyah. Kalau yang uhadiyah yang kemarin adanya hamzah, adanya ba, adanya sin, adanya lam, adanya fa dan lain sebagainya, yang huruf-huruf satu seperti wau yang mempunyai makna. Nah, sekarang kita masuknya justru kepada hurufnya yang mempunyai dua komponen. Nah, komponen yang huruf pertama adalah kod. Dua komponen yaitu qaf dan dal itu sunaiyah, terdiri dari dua huruf qaf dan dal. Dia mempunyai makna. Yang pertama adalah litahqiq. Litahqiq atau apa namanya, memberikan penguatan. Litahqiq, memberikan konfirmasi. Tahqiq itu bahasa lainnya konfirmatif atau mengkonfirmasi, membenarkan, menegaskan. Jadi ini mempunyai makna penegasan juga. Contohnya litahqiq itu atau memberikan penegasan atau pengkonfirmasian atau pembenaran. Ini ya tahqiqun, pembenaran, pengkonfirmasian, penegasan, atau bahasa lainnya menguatkan makna. Ini tahqiq. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman, atau sungguh telah menang orang-orang yang
iman. Qad di sini qaf dan dal adalah sunaiyah. Dia mempunyai makna menguatkan sehingga diterjemahkannya adalah sungguh. Qad di sini ya, sungguh, karena litahqiq memberikan makna penegasan, pembenaran, memverifikasi dan juga menguatkan makna itu litahqiq. Qad ini. Qad yang lain selain mempunyai makna sungguh, nah ini berbeda. Litaklil, ini litaklil memberikan kejarangan. Seldom, bahasa Inggrisnya apa? Seldom ya. Seldom itu jarang. Litaklil untuk memberikan makna jarang. Contohnya innal bakhila, sesungguhnya orang bakhil itu qad yajudu. Qad yajudu di sini bukan maknanya sungguh. Qad di sini maknanya terkadang atau sangat jarang. Boleh diterjemahkan sangat jarang, boleh diterjemahkan sekali-kali. Nah, qad di sini karena apa? Karena maknanya di sini mempunyai makna litaklil, yaitu dia pada suatu saat bisa jadi yajudu, dia itu dermawan. Innal bakhila, sesungguhnya orang bakhil itu qad yajudu. Nah, terkadang dermawan atau pada satu saat dermawan. Ini maknanya taklil. Makna di sini bukan menegaskan. Kalau qad yang di atas ini memberikan makna penegasan dan kesungguhan. Qad yang di sini memiliki makna jarang sekali gitu. Terkadang pada suatu saat. Nah, terkadang sehingga diterjemahkannya itu qad ya. Qadnya perbedaannya karena dia menghadapi fi'il mudhari yang mempunyai makna sedang atau akan, atau apa namanya, dia itu bentuknya future and continuous, sedang atau akan. Yang ini qad yajudu, terkadang, hingga litaklil memiliki makna jarang. Kalau qad yang ini kedepannya dia bertemu fi'il madhi atau past tense, kata kerja lampau, sehingga kalau past tense seperti itu apabila ada qad di sebelumnya maknanya akan memiliki makna litahqiq, memberikan makna penegasan. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang mukmin itu berbahagia atau menang. Nah, coba bikin kata qad yang sungguh dalam bahasa yang lebih mudah saja, apa kira-kira? Kasih contoh. Coba. Misalkan qad jaa, sungguh dia telah datang. Atau qad kataba, dia seorang laki-laki sungguh telah menulis ar-risalata, sebuah surat. Tawa qad zahaba, sungguh dia seorang laki-laki telah pergi. Pokoknya qadnya itu di depannya harus ada fi'il madhi. Coba kasih contoh, ada yang mau kasih contoh? Qad di depannya fi'il madhi. Fi'ilnya apa saja bebas. Silakan Pak Saleh, mungkin ada ide untuk contoh qad yang memiliki makna litahqiq. Halo, suara saya kedengaran? Jangan-jangan saya bicara sendiri. Halo. Ustaz dengar, Chef. Oke. Silakan, ada yang mau memberikan contoh mungkin untuk qad yang memiliki makna litahqiq. Kalau qad sami'a al-adhanu al-adhana, sungguh dia seorang laki-laki telah mendengarkan adzan. Nah, itu qad ya, qadnya bermakna sungguh. Kenapa? Karena di depannya ada fi'il apa? Ada fi'il madhi. Nah, sekarang coba ganti maknanya menjadi terkadang atau bahkan jarang. Bisa terkadang, bisa juga jarang. Tinggal ganti ke fi'il mudhari. Jadi tinggal ganti ke fi'il mudhari aja. Innal rajula qad yasma'u al-adhan gitu. Tesa. Iya, betul. Yang penting setelah qadnya fi'il mudhari. Innal bakhila atau innar rajula qad yasma'ul adhana, sesungguhnya laki-laki itu terkadang atau dia jarang mendengarkan adzan karena litaklil. Kemudian, nah itu ya contoh-contoh litahqiq apabila fi'il madhi di depannya.
Kalau litaklil itu dari kolil itu sedikit, maksudnya jarang. Daripada seringnya, ya ini jarang. Kolil itu agak jarang. Kodnya harus menghadapi fi'il mudhari. Nah, kemudian kod yang selanjutnya adalah litawaku. Litawaku itu menunjukkan terkenanya suatu pekerjaan atau sudah terjadinya pekerjaan tersebut pada waktunya. Litawaku'i. Nah, ini qad qomat, qad qomatis sholatu atau qad qomat. Nah, ini kalau kita hentikan qad qomat. Kalau ini ada alif lam, ini dianjurkan untuk langsung dibacanya iza hurika, hurika bil kasri. Apabila ada harokat yang sukun pada suatu fi'il, apabila mau disambungkan, hurika bil kasri, harokati lah dengan kasroh. Jadi cara membacanya itu kalau kita mau mewasolkan qad qomatis sholatu, qad qomatis sholatu. Nah, ini cara membacanya itu taknya dibaca saja apabila disambung dengan kasroh bacanya qomatis sholatu. Litawakku'i ini menunjukkan telah terjadi atau telah mengenai waktunya atau telah mengenai pekerjaan tersebut. Contoh qad, sungguh, qomat. Nah, kenapa saya artikan qad di sini sungguh? Nah, karena memang yang secara dasar qomatnya ini fi'il madi. Qomat as-sholatu. Tawakku'i di sini qadnya jadi bukan berarti makna ini pun hilang, enggak. Litahkiknya tetap masih ada, makna litahkik. Tetapi dia itu memiliki makna, dia qad ini memberikan makna terjadinya pekerjaan itu sudah terkena pada waktunya. Qad qomatis sholatu, sungguh telah berdiri waktunya sholat. Itu sebetulnya ada perkiraan makna waktu. Qad qomatis sholatu, jadi itu tawakku'i, sungguh waktunya telah terjadi, waktu sholat itu telah datang. Jadi sebetulnya yang berdiri itu bukan sholatnya, qad qomatis sholatu, karena kalau sudah berdiri sholatnya itu nanti maknanya akan jadi aneh yang kita pahami. Karena kan ini mengajak sholat, kok kalau diartikan ini sungguh telah berdiri sholat tersebut? Oh bukan. Jadi ketika memaknainya ini bukan sungguh telah berdiri sholat itu, tetapi ternyata mempunyai maknanya litawakku'i, sehingga pasti masih bingung misalkan kok kenapa qomat itu ada qad qomatis sholah, kan sholatnya belum jadi, belum ada, belum terjadi atau belum dikerjakan, tapi di dalam qomat qad qomat atau qad qomatis sholah, sungguh telah berdiri sholah, kan sholatnya juga belum dilakukan. Sebetulnya bukan sholatnya yang berdiri, tetapi di sini menunjukkan litawakku'i, ada makna yang tersembunyi. Jadi sudah terkena waktu sholat itu, sudah kena waktunya atau sudah berdiri waktu sholat tersebut, bukan sholatnya sudah berdiri. Jadi maknanya sebetulnya bukan ini secara maknawi ya, ini litawakku'i ini. Karena kalau secara nahwi ya, ini akan sulit dicari. Qad aflaha innal bakhila, dia itu akan litaklil. Qad yajudu, dia itu misalkan litaklil, litahkiknya qad aflaha. Qad qomat ini akan sulit dicari, tetapi ini adalah masuk kepada seperti pelajaran-pelajaran ma'ani ya. Jadi untuk hal-hal yang litawakku, karena ini makna dari huruf. Nah, itu makna huruf. Jadi sesungguhnya huruf-huruf ini pun nanti juga akan dipelajari dalam pelajaran-pelajaran ma'ani, makna qad, makna lain-lainnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya litawakku'i. Jadi untuk melihat konteks bahwa qad di sini konteksnya digunakan bukan untuk litahkik saja atau litaklil saja, walaupun memang satu unsurnya ada yaitu litahkiknya ada, tetapi dia juga mempunyai makna yang paling urgen yaitu litawakku'i, sudah waktunya sudah kena. Waqa'a yaqa'u, waktunya sudah kena waktu sholat. Nah, jadi qomat di sini bukan sholatnya yang berdiri, tetapi yang dimaksud adalah sudah mengenai kepada waktu sholat, atau maksudnya
tawaqqa'a fi waqti sholati, sudah masuk ke dalam waktu sholat. Nah, ini bahasa-bahasa yang memang tidak secara harfiah ya. Bahasa-bahasa ini bisa dipahami karena ini harus memerlukan ilmu-ilmu ma'ani dan juga pemahaman sintaksis salah satunya dan kontekstual gitu. Itu mengenai lit tawaqqu'i. Wajar untuk lit tawaqqu'i ini agak sulit dicari pada pada prakteknya di lapangan karena memang itu harus melihat konteks ya. Ini harus mendalami makna dan konteks dari suatu kalimat atau ujaran atau jumlah kata. Kemudian untuk nomor 2 ini sebetulnya dia tidak masuk ke sini ya. Ini mungkin salah cetak sepertinya karena ini udah kita bahas pada jilid yang pertama. Maksud saya halaman yang kemarin ya, bukan jilid pertama. Ini sudah kita. Nah, nggak apa-apa. Jadi ini li uhadiyah, yang alif ini sebetulnya li uhadiyah tapi sepertinya kecetak. Yang betulnya yang ini, yang 3 itu yang harusnya nomor 2 ya. Yang alif ini lin nidai, sebetulnya ada lin nida dengan 2 huruf juga atau lisunaiyah tapi bukan yang ini contohnya. Kalau yang ini contohnya uhadiyah. A Fatima mahlan ba'da hadat tadalluli. Kalau ini bukan A Fatima, ini udah kita bahas kemarin ya. Ini kemudian kita lanjut saja ke yang sunaiyah lanjutannya, yang keduanya ini id. Alif dan zal. Id. Id itu apa maknanya? Oke, kita lihat. Iz mempunyai berapa makna? Iz itu ada 2 makna. Yang pertama lil mupajaati. Mupajaah, pajatan, misalnya ya, pajatan itu apa? Mendadak atau tiba-tiba. Id itu sehingga kalau diterjemahkan apa? Tiba-tiba. Id, tiba-tiba. Contohnya, baina ana kada, ketika saya demikian, atau ketika saya dalam keadaan itu, atau ketika saya seperti ini. Baina ana kada, id ja'a Zaidun. Iz ja'a Zaidun. Tiba-tiba datanglah Zaid. Iz di sini lil mupajaah. Tiba-tiba, sesuatu yang terjadi secara mendadak. Mupajaah. Iznya di sini adalah tiba-tiba. Nah, berbeda lit ta'lil. Lit ta'lil ini adalah semacam harapan atau hal-hal yang diinginkan gitu, atau hal-hal yang belum terjadi. Lit ta'lil ini akan terjadinya di depan. Contohnya ini biar tidak terlalu bingung, lihat ke contoh. Walayyan fa'akumul yauma id zalamtum. Dan tidak sama sekali tidak akan pernah memanfaatkan kalian al yauma, hari ini atau pada suatu hari, id zalamtum, ketika kalian menjadi orang yang zolim atau berkelakuan zolim. Nah, iz di sini adalah hal-hal yang belum terjadi. Berbeda dengan iz yang di sini menceritakan hal-hal yang ke belakang. Dia menceritakan ketika saya demikian, tiba-tiba datanglah Zaid. Tetapi iz di sini belum terjadi, iznya itu. Jadi ini adalah sebuah pepatah dan tidak akan bermanfaat buat kalian al yauma, pada suatu hari, iz zalamtum, ketika kalian melakukan kezoliman. Nah, di sini diterjemahkan iznya adalah ketika, bukan tiba-tiba. Itu iznya itu beda ya, iz di atas dengan iz yang di bawah. Terus membedakannya bagaimana? Ya, ini membedakannya dari konteks semua. Konteks, kalau secara hanya satuan itu agak sulit ya. Tetapi justru untuk menilik suatu makna itu tidak bisa hanya dari satuan kata, tapi dari rangkaian, ada korina, kemudian ada juga ilatnya, alasan ini dimaknai seperti ini, taklil, kemudian ini dimaknai menjadi mupajaah. Yang paling mudah emang mupajaah setelah iznya itu adalah dengan fi'il madi ya, paling mudah itu. Tetapi di sini pun iznya memang dia fi'ilnya fi'il mudhari madi ya ini, tetapi maksudnya
ini akan menjadi penyebab, secara makna nih, ini akan menjadi penyebab dari pekerjaan yang sebelumnya ini. Ini lan yang paukum. Ini semacam syarat, adat syarat atau isim syarat dengan jawab syaratnya hampir mirip-mirip ya. Jadi tidak akan bermanfaat bagi kalian suatu hari nanti apabila kalian berbuat kezoliman. Ini kan hampir mirip-mirip seperti jawab syarat ya secara struktur kata. Nah, jadi dilihatnya nanti mungkin secara struktur kata untuk membedakan iz di sini li ta'lil atau iz di sini lil munfajaah. Nah, kalau yang di sini kalimatnya kalimat berita. Kalimat berita. Kalau di sini kalimatnya kalimat jika atau apabila dan maka ya. Ini. Maka kata-kata yang seperti ini iznya adalah li ta'lil itu. Li ta'lil itu adalah hal-hal yang belum terjadi tapi akan terjadi ke depan gitu, li ta'lil itu. Kemudian itu iz. Sekarang al itu atau alif dan lamnya ada li ta'rif, ada juga lil hudur, bukan lil hudur ya, ini salah titik. Tapi lil hudur ini, ini ha. Alif lam itu ada li ta'rif. Apa itu li ta'rif? Untuk memakrifatkan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqo, dan telah diciptakan al insanu manusia itu dha'ifa, dalam keadaan lemah. Nah, al insanunya di sini ada alif dan lam. Al insanu. Alif lam di sini dia bermaksud sebagai ma'rifah, yaitu makhluk yang diketahui sebagai manusia menggunakan alif lam. Wa khuliqal insanu. Nah, dan telah diciptakan manusia tersebut. Ini maknanya hanya sekadar mema'rifatkan ya, bahwa udah ma'rifat, udah tahu bahwa ya yang dimaksud adalah manusia, kita itu al insanu. Al insanu di sini secara makna dia itu adalah mufrad ya, al insanu. Dia itu justru mufrad dari kata an-nasu dengan beda kalimat. Itu menurut Imam Sibawayh bahwa an-nasu adalah mufradnya al insanu. Nah, al insanu itu adalah mufradnya, an-nasu jamaknya. Tetapi bi kalimatin mutafarriqatin, mempunyai kalimatnya turunannya berbeda. An-nasu dan al-insan itu berbeda, jangan disamakan. Hanya penggunaannya nas sebagai jamaknya, an-nasu sebagai jamaknya, al-insanu adalah mufradnya. Terus bagaimana? Sebentar kita mengecas dulu, ini baterainya sudah mulai habis. Bagaimana kita membedakan penggunaan al-insan dan an-nasu? Untuk al-insan, sebentar ini baterainya. Untuk al-insan itu menurut para ulama, salah satunya Imam Al-Qurtubi menyebutkan penggunaan kata al-insanu itu harus dilihat secara basyariyah atau secara penciptaan manusia dari segi taklifi, bahwa menggunakan kata al-insan itu kita bermaksud manusia secara fisik. Nah, itu manusia secara fisik, secara kelahiran, secara taklifi atau secara dibebani kewajiban dari Tuhan, itu al-insan. Al-insan itu ini kebalikan kata dari al-jannu. Al-jannu jin, satu sosok jin. Al-insanu satu sosok manusia. Kebalikan al-insan itu al-jannu. Nah, kalau an-nasu itu kalimat an-nasu digunakan untuk makna jamak ya, semua manusia atau sebagian manusia atau sekumpulan kecil manusia atau hanya satu orang manusia. Nah, ini dilihat dari segi manusia secara berkelompok atau secara perorangan. Ini dianggapnya bisa digunakan untuk menggunakan kata an-nasu. Misalkan ja'an nasu, datanglah atau ja'a nasun, datanglah seseorang. Nah, di sini kita tidak
memandang seseorang dari segi penciptaan, tetapi kita memandang manusia secara umum ya, secara sosial. Nah, itu an-nasu. Tetapi misalkan kalau kita mau bermaksud manusia secara penciptaan, khuliqal insanu do'ifa. Nah, ini kan secara penciptaan. Diciptakan manusia, ini kan secara penciptaan, do'ifan, dalam keadaan lemah. Nah, ini al-insan ini digunakan untuk makna-makna secara jasadiah, secara basyariah, secara sifat kemanusiaan jasmani. Ini al-insan. Kalau an-nasu itu lebih umum penggunaannya, itu bisa digunakan untuk banyak manusia, semua manusia, sebagian manusia, atau bahkan satu orang manusia. Berbeda dengan al-insan ya, penggunaannya berbeda. Kemudian kalau an-nasu lawan katanya itu al-jinnah, al-jinnatu. Kan ada di dalam surat Al-Qur'an ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, kata al-jinnatu, jin, para jin, an-nas, dan para manusia, itu kebalikannya al-jinnah adalah an-nas. Nah, jadi an-nas kebalikannya al-jinnah, al-insan kebalikannya al-jannu. Itu ada kebalikan katanya. Jadi al-insan itu sekali lagi dia secara basyariah, atau kalau an-nasu itu berbeda ya, dia secara sosial digunakannya. Baik, itu li ta'rif, untuk memakrifatkan, atau adanya alif lam itu kebalikan dari nakiroh ya. Itu kan ma'rifah itu kebalikan daripada nakiroh. Kemudian lil hudur, bukan khodur, bukan ya, tapi ini haknya nggak ada titik, lil hudur, untuk hal yang hadir, yang ada, atau memang ada di hadapan. Nah, lil hudur itu bendanya ada atau sifatnya ada, hal-hal yang ada, pokoknya lil hudur. La uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, maksudnya negerinya ada gitu. Nah, ini lil hudur, sesuatu yang ada dan ada pada waktu itu, sesuatu yang hadir pada waktu itu, lil hudur. Nah, ini terus membedakannya apa? Ya, ini secara makna ya, yang lil hudur ini sama seperti tadi li ta'lil. Li ta'lil ini secara maknawi, ini li ta'lil, lil hudur ini semuanya kepada maknawi. Yang secara nahwiyah kita bisa sehari-hari dapatkan hanya di li ta'rif saja gitu. Untuk lil hudur ini memang dia itu secara kontekstual ya, memahaminya. Nggak bisa kita lihat secara teksnya, tekstual satu persatu, nggak bisa. Kalau li ta'rif bisa kita ketahui, seperti tadi kita memahami iz lil mupajaah, maksud saya yang di atas tadi, maksud saya li taklil dan li tahqiq, ini bisa kita ketahui adanya fi'il madi, adanya fi'il mudhari. Nah, ini bisa kita lihat untuk membedakan mana li tahqiq, li taklil secara tekstual. Nah, kalau li tawaqu nggak bisa secara tekstual, tetapi kontekstual. Begitu juga yang ini. Li ta'lil ini, atau lil hudur maksud saya yang ini juga. Lil hudur, kapan suatu alif lam menjadi maknanya lil hudur? Ya, itu kontekstual ya, agak sulit, tapi harus sering dipelajari, maka akan bisa didapati ini alil hudur atau bukan. Kalau li ta'rif ini masih bisa kita lihat secara tekstualnya saja, yaitu apa? Tandanya suatu isim ada alif lam. Nah, itu aja, itu mudah. Li ta'rif itu memakrifatkan isim atau membuat isim sebagai ma'rifah, itu ya adanya alif dan lam itu. Itu ya, lil hudur itu kontekstual. Nah, kemudian ada am. Am itu ini sunaiyah, yaitu alif dan mim. Alif dan mim ada 3 makna, tidak sama. Yang pertama lizaidah. Lizaidah ini hanya sekedar tambahan. Kalau dalam ucapan manusia hanya sekedar tambahan huruf itu, atau huruf-huruf ma'ani seperti ini adalah sebagai penghias kata. Tetapi kalau di dalam Al-Quran, tidak bisa. Itu bukan hanya penghias kata. Dalam Al-Quran itu, suatu kata atau suatu huruf, dia itu sebagai zaidah, selalu dikategorikan mayoritas oleh para ulama adalah sebagai lit tauqid gitu, untuk
Semua huruf zaidah di dalam Al-Qur'an, jangan mengatakan Al-Qur'an itu tidak ada makna atau Al-Qur'an itu satu huruf itu hanya sebagai zaidah tok atau sebagai zaidah saja dan tidak ada makna. Memang secara secara kaidah bahwa huruf zaidah itu bisa dilihat ketika huruf itu dibuang maknanya tidak berubah. Emang iya, itu kaidah dasarnya. Huruf zaidah bisa dilihat ketika huruf itu dibuang huruf zaidahnya dan ternyata pas kita terjemahkan tidak merubah makna yang kita pahami, itu berarti dia huruf zaidah. Kalau merubah makna yang kita pahami, oh berarti dia huruf asli. Huruf asli, bukan huruf zaidah. Nah, untuk huruf zaidah di sini apabila ada di dalam Al-Qur'an, jangan dianggap zaidah bi ghairi maknan, tanpa makna. Tetapi zaidahnya itu lit taukid. Itu menurut seluruh para ulama tafsir ya, yaitu lit taukid zaidahnya itu. Jadi di dalam Al-Qur'an tidak ada satu huruf atau satu harokat berubah kecuali memang ada maknanya. Begitu. Jadi walaupun zaidah di dalam Al-Qur'an, oh itu ada makna yang dimaksud. Jadi Al-Qur'an itu tidak bisa sembarangan atau tidak bisa dianggap zaidah tok, tapi zaidahnya ada maksud ya. Nah, kemudian kita lihat dulu ke am. Ada li zaidah, zaidahnya contohnya afala tubsiruna am ana khairun. Apakah mereka itu tidak melihat ataukah saya itu memang lebih baik? Nah, ini amnya itu di sini dianggapnya zaidah. Apabila di dalam ucapan manusia, maka berarti dia hanya sekedar pemanis kata. Tetapi apabila amnya ini di dalam Al-Qur'an, dia itu penguat makna atau litahqiq. Yang itu tadi litahqiq itu seperti kod, sungguh. Afala tubsirun, apakah mereka itu tidak melihat? Am ana khairun, apakah ataukah memang saya sungguh-sungguh yang lebih baik? Nah, itu am kalau di dalam Al-Qur'an. Kalau di luar Al-Qur'an, amnya itu li zaidah betulan, tanpa makna terkadang atau hanya sebagai pemanis ucapan semata kalau ucapan manusia. Kemudian am selanjutnya adalah litaswiyah. Litaswiyah ini adalah memberikan makna kesetaraan hukum. Nah, kita lihat sawaun alaihim. Nah, kalau ini juga sebetulnya bisa dilihat secara konteks ya. Sawaun alaihim, sama saja buat mereka. Ajazi'na am sobarna, apakah kita itu akan memberikan kepada mereka kegalauan, kegelisahan? Am sobarna, ataukah kita bersabar terhadap mereka? Mereka sama saja. Nah, jadi ini maksudnya litaswiyah. Mau kita berbuat begini, mau kita berbuat begitu, sawaun, sama saja. Itu maksudnya litaswiyah, membuat hukum kita bekerja ataupun tidak bekerja. Ataupunnya di sini maknanya masih ataupun ya. Am ini di sini maknanya tetap ataupun, tetapi secara makna litaswiyah, yaitu memberikan kesetaraan hukum antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang menjadi rivalnya. Rival jazi sobaro, jazi'a sobaro ini. Jazi'a itu rivalnya kan sobaro. Am ini kan atau ini rivalitas, kata rivalitas atau kata lawan. Takobul ya, kata takobul, kata perlawanan. Kebalikan jazi'a ya sobaro. Kebalikan bersabar itu bergelisah, ini jazi'a. Kemudian lil muttasilah, nah ini untuk menyambung saja, kata sambung. Nah, ini secara makna dia dianggap sebagai kata sambung. Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah kalian itu penciptaan yang paling rumit? Amis sama'u banaha, ataukah langit yang kami dirikan? Nah, ini am di sini lil muttasilah, menyambung ya. Di sini secara makna di dalam keterangan ini ternyata dia itu lil muttasilah, dia itu menyambungkan amnya tetap ya, ataupun secara makna. Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, apakah kalian itu ciptaan yang paling rumit, yang paling sulit, yang paling susah? Amis sama'u bana, ataukah yang paling susah itu langit yang kami dirikan? Nah, ini sebetulnya hampir mirip-mirip kan dengan yang ini.
ternyata dia secara makna lebih dalam, dia itu lebih dimasukkan kepada kategori lil muttasilah, yaitu menghubungkan. Menghubungkan apa? Lihat aja, beda. Kalau litaswiya itu dia katanya berlawanan. Jazi'a dan sobaro adalah kata yang berlawanan. Jazi'a gelisah, sobaro dan sabar. Jazi'a dan sobaro kata yang berlawanan. Sedangkan kalau ini manusia, kan antum di sini yang dimaksud manusia. Dengan langit apa hubungannya? Ada kebalikannya kan nggak ada. Kebalikan langit emang manusia kan bukan. Kalau kebalikan manusia mah jin kan pasangannya di dalam Al-Qur'an itu. Tetapi di sini nah sehingga dikategorikannya lil muttasilah. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungan langit dengan manusia. Apa hubungannya? Dihubung-hubungkan. Nah, gitu maksudnya. Dihubung-hubungkan menggunakan am. Apakah kalian yang lebih sulit kami ciptakan ataukah langit yang telah kami dirikan? Nah, amnya di sini maksudnya lil muttasilah, menghubung-hubungkan yang tidak nyambung, nyambung-nyambungin yang tidak nyambung. Nah, ini maksudnya. Jadi mereka itu agar berpikir oleh Allah, manusia aja yang kecil bisa Allah ciptakan. Maksudnya langit yang tinggi yang begitu luas Allah ciptakan, apalagi. Nah, ini gitu maksud dari pernyataan ini. Apalagi cuman manusia yang hanya segelintir kalau dibandingkan langit yang maha luas itu. Nah, ini maksudnya lil muttasilah itu pokoknya am di sini digunakan untuk kata yang bukan lawannya. Gitu ya, itu lil muttasilah. Untuk kata yang asalnya tidak ada hubungan, tidak nyambung dan bukan kebalikan, dihubungkan dengan am lil muttasilah. Itu hanya bisa kita ketahui secara kontekstual. Demikian. Oke, kita lihat dulu siapa yang hadir sekarang. Masih nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Lanjutkan atau cukup? Halo, apakah sudah tidur? Cukup dulu Ustaz, kayaknya ini lumayan materinya banyak Cukup juga. berat ya, yang ini lumayan soalnya satu huruf saja ada beberapa makna ini. Baik, nggak apa-apa, jangan dulu diteruskan, kita proses satu persatu dulu ya. Jadi baik, silakan kita review dulu. Yang pertama kod, apa makna kod? Biar tidak lupa. Silakan dibaca saja bareng-bareng. Litahqiq. Apa maksud litahqiq? Nah, saya coba sekarang yang bertanya. Apa maksud litahqiq? Untuk mengapain? Memberi penguatan atau menegaskan. Betul sekali. Lanjut apa? Yang kedua litaklil. Apa itu litaklil? Aduh, tenangnya Kolilun sedikit. Apa ya? Seldom. Oh, Kadang. kejarang-jarangan. Jarang atau terkadang atau jarang. Taklil. Litawaktu. Wako'a, terletak atau sudah masuk. Sesuatu yang terjadi sudah pada waktunya. Sesuatu terjadi pada waktunya atau mengenai batasnya, atau sudah masuk batasnya, atau sudah masuk waktunya, atau sudah masuk syaratnya. Nah, itu litawaktu itu sebetulnya bukan hanya waktu ya, tapi litawaktu itu lebih umum. Dia masuk kepada syarat, dia masuk kepada batasnya, dia masuk kepada apa yang dimaksud. Nah, itu wako'a yako'u itu terkena, sudah mengena, sudah terjadi, itu wako'a secara itunya ya, secara umumnya. Kemudian lanjutkan yang id, apa saja id? Lil mufajaah itu untuk menenangkan waktu tiba-tiba, keadaan kondisi tiba-tiba. Litaklil yang belum terjadi. Itu hal-hal yang belum terjadi dan mirip-mirip seperti jawab syarat atau adat syarat idnya itu ya, mirip-mirip, tapi ini memang bukan syarat, dia itu hanya istilahnya jadi taklil, tidak masuk kepada jawab syarat. Padahal kalau secara makna itu mirip jawab syarat itu ya, zolamtumnya itu, dan adat syarat mirip. Lanjut alif dan lam. Litakrif itu untuk yang sesuatu yang sudah diketahui lawan dari nakiroh. Ini memakrifahkan lawan dari nakiroh. Kemudian alif lam yang lain. Lihudur, yang sesuatu yang ada pada saat itu. Sesuatu yang memang ada pada saat itu. Terakhir am itu ada 3 makna, apa saja? Zaidah itu untuk tambah, sekedar tambahan saja atau penghias kata.
Iya. Tapi kalau dalam Al-Quran tidak ada sesuatu yang pasti semuanya bermakna seperti itu. Iya, betul. Kalaupun jaidahnya apa dalam Quran itu jadinya? Apa ya? Itu yang punya makna gitu sih. Taukid. Taukid ya. Taukid. Penegasan. Apalagi? Litaswiyah itu untuk kesetaraan hukum satu pekerjaan dengan satu pekerjaan dengan lawannya gitu. Lawan kerjanya yang lain, betul. Kalimat lawan ya. Kalau mutasilah? Mutasilah untuk menyambungkan apa ya? Yang tidak berlawanan. Yang tidak berlawanan aja. Kan tadi mah jazia dan sobarok lawannya. Kalau ini mah manusia dengan langit nggak ada lawan, bukan lawannya, atau bukan kata kebalikan. Itu lil muttasilah, menyambungkan yang tidak nyambung, menghubungkan yang tidak terhubung. Baik, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan silakan di murojaah, nanti di rekaman kita akan share ya. Mudah-mudahan bisa malam ini juga kalau kewaktuan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah, ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.